Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru, para ustadz dan para habaib yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini saya ingin menyampaikan pesan daripada guru mulia kita, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang pertama, beliau menyampaikan salam kepada para jamaah semuanya. Beliau mendoakan yang hadir di majelis ini. Dan Al-Habib Umar menanyakan mengenai jumlah jamaah yang hadir di majelis ini. Beliau sangat memperhatikan majelis ini. Dan beliau berharap ini dakwah untuk menyenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumul mahsyar bangga dan gembira atas jumlah umatnya, akan pecintanya. Dan ini majelis pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para jamaah wajib kita hadir di tempat ini dengan satu niat untuk nantinya menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, untuk mengajak keluarga kita, teman-teman kita, anak-anak kita hadir berada di majelisnya Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita yang hadir ini belum bisa merasakan, sebagian barangkali insyaallah sebagian besar sudah bisa merasakan nikmatnya hadir di majelis semacam ini. Para jamaah, seandainya di Jakarta tidak ada majelis semacam ini, maka kita tidak tahu bagaimana musibah yang diturunkan oleh Allah di tempat ini. Karena adanya majelis ini, jamaah yang hadir bersolawat kepada Rasulullah. Dan pada saat kita berangkat dari rumah sampai kita kembali ke rumah, debu, kotoran, dosa
yang ada di mata kita, di telinga kita, di tangan kita, di kaki kita, di hati kita telah disucikan oleh Allah berkat hadirnya dan cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kehendaknya Allah dan kecintaan Allah kepada siapapun yang menyintai Nabi-Nya, yang menyintai Rasul-Nya. Berapa banyak doa yang tertolak. Kita sering minta kepada Allah, tapi mungkin doa kita tidak bisa membuka pintu langitnya Allah. Pada saat kita hadir di tempat ini, semua doa yang tertahan itu dibukakan oleh Allah. Nanti pada saat kita kembali kepada Allah, kita akan tahu pemberian Allah, rahmatnya Allah, besarnya karunia Allah. Ini negara sedang dalam kesulitan karena tidak mengenal nabinya, karena tidak mencintai nabinya, tidak sungguh-sungguh menjalankan perintah nabinya. Ini kesulitan karena itu. Tapi selamat. Kesulitannya baru kesulitan jasadnya, belum batinnya. Karena majelis semacam ini keluar rahmatnya Allah, menyirami semua yang hadir di tempat ini, dan pada saat kita pulang, orang yang melihat kita itu mendapatkan rahmatnya Allah tanpa kita tahu. Para jamaah Al-Habib Mundir almarhum, cita-citanya cuma satu, ingin menyenangkan Nabi Muhammad, ingin memuliakan umatnya Nabi Muhammad. Hidupnya dihabiskan hanya untuk itu. Insya Allah minggu depan, hari Ahad, kita akan memperingati haulnya guru mulia kita, dan akan dilanjutkan hari Ahadnya kita ziarah acaranya di sana, mulai duhur sampai selesai. Nanti akan diumumkan dan dilanjutkan hari Seninnya dalam majelis semacam ini. Waktu hidupnya Habib Mundir, dia serahkan semuanya untuk Rasulullah. Wafat tanpa membawa apapun kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Kita masih punya macam-macam. Apakah kita tidak akan membangkitkan kecintaan, kesenangan kepada Nabi Muhammad? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita korbankan? Saya ingatkan para jamaah, ayo kita saling bergotong royong membesarkan majelis ini. Alhamdulillah Habib Nabil baru kembali dari Australia, membuka cabang di sana, dan akhir bulan insya Allah akan buka cabang di Korea. Ini cita-cita kita semuanya, untuk menyebarkan Islam yang teduh sebagaimana Islam yang awal diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama saya ingatkan kepada yang jamaah yang hadir, untuk bisa berbuat apapun. Yang punya harta memberikan hartanya, yang tidak punya harta menyediakan tenaganya, yang punya teman ajak temannya. Ini kesempatan kita berkhidmat kepada Allah melalui mahabbah kepada Rasulullah. Yang kedua para jamaah, ada pesan melalui Habib Muhammad Al-Junaid dari guru mulia kita, bahwa majelis Rasulullah ini telah membentuk yayasan dan telah memiliki Dewan Syuro, yaitu kebetulan saya yang ditunjuk oleh Habib Umar dan Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa dan Habib Ahmad Bahar. Apapun keputusan daripada Dewan Syuro itu akan menjadikan keridhaan mewakili guru mulia kita Habib Umar bin Hafid.
Kemudian Habib Umar juga menunjuk Habib Ja'far bin Bakir Al-Attas untuk mengkoordinir kegiatan Jalsatul Isnin di tempat ini dan mengkoordinir dewan-dewan guru yang hadir di majelis-majelisnya Majelis Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita ketahui ada 3 dewan guru setiap 3 bulan yang ditunjuk oleh Habib Umar. Habib Ja'far diminta untuk menjadi pembawa yang awal supaya ada kontinuitas dan kesamaan pemikirannya dan menyampaikan ajaran-ajaran yang diwasiatkan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kemudian Habib Muhammad Bakir bin Yahya yang ditugaskan di markasnya Majelis Rasulullah SAW dan juga di Majelis Dalailul Khairat di Cidodol. Itu Habib Bakir bin Yahya yang akan mengkoordinirnya. Ini para jamaah, ada pesan yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan keringanan untuk mahabbah kepada Rasulullah SAW, untuk punya semangat tetap bercita-cita untuk menegakkan panji-panji Rasulullah SAW, sebagaimana almarhum Al-Habib Mundir telah menghabiskan umurnya tanpa memikirkan dunianya untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini bisa difahami dan bisa kita ikuti, bisa kita teladani, dan marilah Khol Al-Habib Almarhum Mundir bin Fuad Al-Musawa ini menjadi kebangkitan kita, semangat kita kembali. Kita ajak lagi, masing-masing punya tugas dakwah dengan segala kemampuannya, dan tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Orang yang berdakwah untuk Rasulullah, untuk Islam. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallim. Anak-anakku jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya hanya minta beberapa menit ya, karena ini memang penting. Tadi Ayahanda Habib Muhsin sudah menyampaikan apa yang diputuskan oleh Sayyidul Habib, oleh guru mulia kita, yaitu Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti apa yang tadi disampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebagaimana tadi Ayahanda Habib Muhsin sampaikan, kita ada 2 acara haul. Jadi 3 sebetulnya ya. Untuk Nisa itu ada acara Sabtu Asar ziarah kubro, kemudian Ahad pagi ada acara juga ya Nisa haul Habibana ya, oleh istri beliau yaitu Ustazah Khadijah Al-Junaid. Kemudian yang haul seperti biasa kita adakan 2 kali. Yang pertama adalah hari Ahad di Masjid At-Taubah, makbarah, dekat makbarah dari Habibana Mundir Al-Musawa. Dan insya Allah acara ini kerjasama Majelis Rasulullah dengan TV One ya, jadi diliput oleh televisi. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi syiar kita
besar-besaran ya syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah di televisi nasional. Jadi mohon nanti bisa disampaikan oleh antum semua, mengajak seluruh keluarga, saudara dan sebagainya untuk hadir, karena itu nanti jumlah jamaahnya dan sebagainya akan di-shoot oleh televisi nasional ya. Ini yang pertama. Kemudian acaranya yang di Magom ini ada ziarah dan tahlil oleh Habib Abdurrahman bin Syekh, beliau konfirmasi insyaallah beliau akan mimpin. Kemudian Maulid Dia Ulami Habib Alwi Al-Habsyi, Ustadz kita, Dewan Guru kita. Kemudian dilanjutkan Habib Muhammad Al-Junaid, beliau adalah adik ipar dari Allahyarham Habibana Munzir. Beliau akan menyampaikan manakib Al-Maghfurlah Habibana Munzir dalam bahasa Arab. Setelah itu dilanjutkan oleh terjemahnya manakib, yaitu oleh Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya dalam bahasa Indonesia. Kemudian dilanjutkan ceramah oleh yang pertama adalah Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Saya sendiri kemarin nelfon beliau. Tadinya beliau ada acara katanya di Malaysia, tapi insya Allah beliau akan menyempatkan. Alhamdulillah akhirnya beliau katakan insya Allah saya konfirmasi bisa hadir, ya bisa mengisi. Kemudian Ustadz Yusuf Mansur, ini dai televisi, kita undang juga. Kemudian zikir seperti biasa dipimpin oleh Dewan Guru kita Habib Bagir bin Yahya. Kemudian nanti ada doa ikhtitam mungkin oleh habaib yang senior. Yang berikutnya yaitu yang di Al-Munawwar. Kalau tadi Ahad jam 11:30 ya kita mulai ziarah dan tahlil itu sebelum zuhur. Kemudian salat zuhur berjamaah, baru kemudian acara. Kalau yang kedua ini adalah Senin malam di sini di Al-Munawwar. Insyaallah ziarah dan tahlil ini dipimpin oleh Habib Hud bin Muhammad Al-Bagir. Kemudian Maulid Dia Ulami oleh Ustadz Ubaidillah Khalid, Dewan Guru kita. Dilanjutkan ada streaming tausiah khusus dari guru mulia kita Sayyidul Habib Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, khusus berkaitan dengan haul Al-Maghfurlah Habibana Munzir. Kemudian setelah itu akan diterjemahkan streaming ini oleh Habib Ja'far bin Muhammad Al-Bagir Al-Atas selaku Dewan Guru. Kemudian nanti ada ceramah Habib Nagib bin Syekh Bubakar Al-Hafiz. Beliau ini adalah salah satu guru dari almarhum Habibana Munzir. Kemudian setelah itu nanti ada ceramah, kemudian zikir oleh Habib Bagir dan doa ikhtitam. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga salam dari saudara-saudara kita di Australia. Alhamdulillah kita sudah punya cabang Majelis Rasulullah cabang Australia. Insyaallah beliau akan hadir juga ke sini nanti. Dan tugas dari Ayahanda Habibana Muhsin, saya diminta meluaskan Majelis Rasulullah ini ke berbagai negara di dunia. Jadi alhamdulillah Australia sudah punya cabang. Nanti insyaallah kita buka lagi tanggal 28 saya berangkat ke Korea Selatan dengan Ustadz Syukron, Ustadz Golbi. Kita buka cabang Korea Selatan. Setelah itu nanti bulan September saya diundang ke Hong Kong. Kita buka Majelis Rasulullah cabang Hong Kong. Insyaallah mudah-mudahan pada masa ini kita akan buat gembira guru mulia kita, yaitu Sayyidul Habib Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Hanya saya berpesan kalau para ustadz, dewan guru, para majelis syuro bersungguh-sungguh, hendaknya kita sekalian juga meniru seperti itu. Apa yang saya bisa berikan untuk majelis Rasulullah, apa yang saya bisa berikan untuk membuat senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terakhir saya ingin menyampaikan untuk dua acara besar itu memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi kalau antum sekalian, sebagaimana dulu Al-Maghfurlah Habibana Munzir, Adinda selalu menyampaikan kalau ada acara besar siapa yang mau nyumbang makanan silahkan, nyumbang minuman silahkan, nyumbang apa. Sekarang saya ingin sampaikan hal yang sama. Barang siapa yang mau nyumbang silahkan, apa saja insyaallah mudah-mudahan dihitung sebagai jihad fisabilillah insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang antum siapkan untuk senyumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu insyaallah akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda insyaallah. Saya kira mungkin itu.
Kepada antum sekalian mohon maaf waktunya, kepada Dewan Guru al-afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fis samai ilah wa fil ardi ilah, la ilaha illallah dahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para habaib yang mulia, para kiai, para guru, hadirin jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah tetapkan iman kita, Allah berikan kita husnul khatimah, Allah jadikan apa yang Ia berikan dari nikmatnya kita akan gunakan untuk apa yang Ia ridhai insyaallah. Mari sama-sama kita baca niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wat ta'lim wat tadakkur والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله الكريم ومغفرته ورضوانه وقربه وثوابه وجنته سبحانه وتعالى. Niat Anda adalah sebuah modal utama Anda dalam beramal, dan barangkali ada baik kita membiasakan diri untuk berniat i'tikaf setiap kali masuk masjid. Kalau kita niat i'tikaf saja maka dapat pahala i'tikaf yang sunnah. Tapi kalau kita nadarkan i'tikaf tersebut, kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf wajib. Tentu berbeda pahalanya dengan pahala sunnah, sedikitnya 70 kali lipat. Caranya begini, boleh ikuti saya ya. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Katakan dalam hatinya, enggak usah ngomong, saya nazar untuk i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Nah sekarang kita niati i'tikaf yang barusan kita nadarkan itu. Nawaitul i'tikaf al-manzur fi hadzal masjid madumtu fihi fardhan lillahi ta'ala. Katakan dalam hatinya, saya niat i'tikaf yang saya nadarkan tadi di masjid ini selama saya berada di dalamnya fardu karena Allah Ta'ala. Jadi seberapa lama pun kita berada di sini, kita akan mendapatkan pahala i'tikaf wajib insyaallah. Sebelum saya menyampaikan tentang pelajaran yang berkaitan dengan yang biasa disampaikan, yaitu pada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah Habib Zain Al-Habsyi, kita akan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi maksud saya, saya akan menyampaikan sedikit tentang, karena ini hari 17 Agustus kita rayakan sebagai hari kemerdekaan. Saudara yang baik, yang mulia, kemerdekaan yang paling sejati adalah kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita berupa quwwah ikhtiariyah, kemampuan untuk memilih yang baik dari yang buruk, memilih yang manfaat dari yang mudarat, memilih untuk tersenyum dari cemberut, memilih yang lebih baik dari yang baik, memilih yang lebih manfaat dari yang manfaat. Itulah kesejatian kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Dan itu tidaklah bisa kita lakukan ya ikhwan yang baik kecuali dengan membiasakan diri kita menanam niat baik
untuk melihat apa yang lebih baik dari apa yang sudah kita lakukan. Semoga Allah berikan kemerdekaan sejati buat kita semua, kemerdekaan sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kita sampai dengan apa yang beliau Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, qala radhiyallahu anhu wa adaman naf'a bi ulumi wa bi asrari fid daraini amin wa amalul hajj salasatu asya. Pekerjaan haji itu ada 3 macam: arkan, rukun-rukun, wa wajibat, kewajiban-kewajiban, wa sunan, dan sunnah-sunnah. Rukun haji itu atau rukun umrah itu adalah sesuatu yang menentukan sah tidaknya haji atau umrah. Misalnya salah satunya adalah wukuf di padang Arafah pada rukun haji. Kalau ada orang tidak sempat wukuf atau tidak bisa wukuf, maka tidak bisa diganti itu rukun hajinya dengan apapun. Hajinya singkatnya tidak sah. Rukun menentukan sah tidaknya haji atau umrah. Itu. Yang kedua adalah wajib. Wajib adalah pada haji dibedakan antara rukun dengan wajib. Rukun kadang-kadang disebut juga dengan istilah fardu. Yang kedua adalah wajib. Wajib haji adalah sesuatu yang mesti kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, kita tinggalkan dengan sengaja, maka haji kita menjadi cacat dan kita berdosa, tidak sempurna, dan kita berdosa kalau kita tinggalkan dengan sengaja. Tetapi kalau kita meninggalkannya karena uzur, ada satu orang dia nggak sanggup lempar jumrah. Jumrah itu salah satu melempar jumrah, salah satu wajib haji. Dia nggak sanggup lakukan itu, mungkin karena sakit atau yang lain begitu, maka dia boleh ganti dengan membayar dam. Wajib haji bisa diganti dengan dam, tetapi rukun tidak bisa tergantikan dengan apapun. Yang ketiga adalah sunnah. Sunnah haji banyak sekali. Pada setiap rukun dan wajib haji ada sunnahnya. Ada sunnah ketika ihram, sunnah ketika wukuf, sunnah ketika tawaf, sunnah. Ada sunnah yang berkaitan dengan rukun, ada sunnah yang berkaitan dengan wajib. Ada sunnah yang berdiri sendiri, tidak bersama rukun, tidak terikat dengan rukun dan wajib haji, seperti membaca talbiyah misalnya. Demikian. Jadi tadi dikatakan bahwa pekerjaan haji ada 3 macam. Apa saja ya? Yang tahu boleh pulang duluan. Tadi dikatakannya apa? Rukun, wajib, ame sunnah. Rukun, wajib, ama sunnah. Ada 3 macam. Rukun nggak bisa digantikan dengan apapun atau fardu. Pada mazhab kita hanya di sini di haji ini dibedakan antara fardu atau rukun dengan wajib. Pada mazhab Maliki hal seperti ini juga ada pada sholat. Menurut Imam Malik, sholat itu yang fardu ada 5, sholat 5 waktu. Yang wajib 1, sholat witir. Jadi kalau kita tinggalkan sholat witir itu tanpa uzur, kita dosa. Apa bedanya itu sholat fardu dengan sholat wajib? Kalau sholat fardu ditinggal itu sampai 2 sholat karena malas dan lain sebagainya, bisa kena hukum, bisa kena had kita. Orang itu bisa dihukum pancung kalau 2 sholat yang dijamak ditinggal dan dia tidak mau bertobat, nggak mau menggantinya, bisa dihukum. Tapi kalau sholat yang wajib seperti yaitu sholat witir, tidak ada had atasnya kalau ditinggalkan. Karena itu sebaiknya ya ikhwan, sholat witir jangan ditinggal. Kita boleh melakukan sholat witir setelah sholat isya. Jadi kalau belum sholat isya, jam berapapun itu, sekalipun sudah jam 12 malam, belum boleh sholat witir. Kita harus sholat isya dulu, baru bisa melakukan sholat witir. Sedikitnya serakaat, paling banyak 11 rakaat, tapi paling tidak lakukanlah 3 rakaat dengan 2 salam. Selanjutnya adalah dikatakan bahwa fal arkanu khamsah. Rukun haji ada 5. Al-ihram, yang pertama ihram. Wa huwa niyatud dukhul fil hajj awil umrah. Ihram adalah berniat untuk melakukan ibadah haji atau ibadah umrah. Jadi ihram maknanya
niat untuk haji atau umrah ihram. Wa yustahabbu an yaqula ma'a dzalik nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan disunnahkan bahwa kita mengatakan ketika kita ihram, disunnahkan, dianjurkan, niat itu artinya dalam hati, apa yang dikatakan ini adalah sunnah, di lidah itu hukumnya sunnah, kalimat seperti ini. Jadi ikuti boleh. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat haji. Mudah-mudahan ente pergi haji. Iya. Sekarang niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat umrah. Yang ketiga, jadi satu niat haji saja, yang kedua niat umrah saja, yang ketiga niat haji bersama umrah pada haji qiran seperti yang kemarin disampaikan. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Itu niat haji dan umrah. 3. Ada niat haji atau umrah untuk orang lain. Kita menghajikan orang lain. Ditayangin gak itu tulisannya? Kelihatan? Ikuti saya. Nawaitul hajja li fulan ibni fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Niat ini segini cukup. Tapi yang paling baik supaya sempurna, karena ada khilaf, ulama mengatakan mesti dengan kalimat labbaika, sebaiknya ditambahkan di akhirnya kalimat labbaika. Ikuti saya berikan satu contoh supaya kita faham ada kalimat labbaikanya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjah. Begitu nanti kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Nanti kalau dua-duanya kita katakan labbaik Allahumma bihajjatin wa umrah gitu. Seperti itu seterusnya. Kenapa rukun pertama itu disebut ihram? Karena ihram itu pada awalnya bermakna menjadi haram, terharamkan. Takbir yang pertama pada sholat itu kita sebut dengan takbiratul ihram. Kalau Anda sebelum sholat, Anda boleh bicara sama orang di samping Anda. Tapi kalau udah bilang Allahu Akbar, boleh ngomong? Menjadi haram, tidak boleh kita ngomong sama orang lain. Dan juga hal-hal yang lain, itu salah satu contohnya saja. Begitu pula dengan ihram haji, yang artinya niat untuk melaksanakan ibadah haji, atau ihram umrah, niat untuk melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita sudah mengatakan kalimat tadi itu, nawaitul hajja atau nawaitul umrata dan seterusnya, maka setelah itu kita tidak lagi boleh melakukan apa yang disebut sebagai muharramatil ihram, hal-hal yang diharamkan dalam ihram, seperti pakai minyak wangi, seperti nyukur rambut dan lain sebagainya. Itu mengapa dikatakan bahwa diistilahkan dengan istilah ihram, karena sesudah itu apa yang semula boleh halal menjadi haram. Wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurih. Tidak sah ihram buat haji kecuali pada bulan-bulan haji. Wahya Syawal wa Dzulqa'dah wa asyru Dzulhijjah. Jadi ashhurul hajj itu ada 3 bulan. Bulan Syawal sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, baik itu 29 hari ataupun 30. Bulan Dzulqa'dah sejak tanggal 1 sampai dengan akhir bulan 29 atau 30. Bulan Dzulhijjah 10 hari, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pagi fajar, begitu. Itu akhir dari niat haji. Kalau lewat dari masa itu sudah tidak lagi boleh kita melakukan atau berniat haji. Sementara niat ihram buat umroh sepanjang tahun, kapan saja boleh. Jadi kalau kita mau niat melakukan ihram, kapan saja boleh, termasuk pada ashurul hajj, termasuk pada bulan-bulan haji.
Wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahar. Akhir daripada ihram, niat tadi itu untuk melaksanakan ibadah haji adalah saat terbit fajar pada hari nahar. Tanggal 10 Dzulhijjah disebut hari nahar karena hari itu kita disunahkan untuk berkurban. Wa baqil arkan al-wuqufu bi Arafah. Rukun yang lain adalah selain tadi yang pertama disebut ihram, yang kedua adalah wukuf di padang Arafah. Wa tawaful ifadah, lalu tawaf ifadah, was-sa'yu sa'i, wal halqu awit taksir, mencukur rambut sampai habis, awit taksir atau memotongnya sebahagian. Jadi rukun haji disebut di sini ada 5, tapi biasanya ditambahkan 6. Jadi pelajaran kita hari ini tentang rukun haji. Rukun haji itu ada 6. 1 ihram, sebut ihram. 2 wukuf. 3 tawaf. 4 sa'i. 5 cukur. 6 tertib. Saya sebut sekali lagi. Rukun haji itu ada 6. Ihram, wukuf, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Ihram sudah disampaikan keterangannya. Ini karena waktunya terbatas, begitu. Sejatinya saya ingin mengqadha minggu yang lalu, tapi ini sudah jam 9:30, sekian habaib yang lain. Begitu. Saya akan sampaikan tentang wukuf di padang Arafah. Nambah sedikit habaib ya. Wukuf di padang Arafah adalah rukun haji yang paling afdol. Hari Arafah itu adalah termasuk hari yang paling afdol. Khilaf ulama, hari yang paling afdol itu kapan? Salah satu pendapatnya adalah hari Arafah. Tentang keutamaan hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin asyr, dan malam yang 10. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Wasyafi'i wal watar, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap tanggal 10 hari nahar, yang ganjil tanggal 9 hari Arafah. Untuk menunjukkan bahwa hari Arafah adalah hari yang paling afdol. Karena itu wukuf di padang Arafah itu adalah amal haji yang paling afdol. Yang kedua, pada ayat Al-Quran yang lain Allah katakan pada surah Al-Buruj, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidu wa mashhud. Syahid itu Nabi katakan pada riwayat Ibnu Hatim dari Abdullah bin Mas'ud. Syahid itu dalam ayat itu maknanya hari Jumat. Mashhud hari Arafah. Karena syahid itu dia menjadi saksi. Hari Jumat jadi saksi buat kita. Mashhud hari Arafah adalah hari yang disaksikan oleh seluruh malaikat atas pengampunan Allah kepada seluruh manusia. Di dalam hadis sahih dikatakan, siapa orang yang masih menyangka bahwa Allah tidak ampunkan dosanya saat ia wukuf di padang Arafah dan dia mohon ampun kepada Allah, maka itu termasuk orang yang berdosa besar. Bahkan dikatakan itu orang fajir. Ada bahkan sampai dikatakan sebagai khuruj anil millah, dikatakan keluar dari agama Islam dan seterusnya. Saudara-saudara semua yang mulia, wukuf di padang Arafah itu yang disyaratkan orang itu cuma satu. Itu orang akalnya ada. Lagi sakit boleh wukuf, lagi nggak bisa jalan boleh wukuf, sedang haid boleh wukuf, siapa saja boleh wukuf. Yang penting dia nggak pingsan, gila atau ayan. Pada pendapat yang lain tidur juga nggak bisa. Dia ada di padang Arafah. Arafah itu kalau disebut dengan Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau Arafat tempat padang Arafah. Ada batasnya padang Arafah. Arafat itu atau padang Arafah itu adalah tempat yang paling jauh dalam pelaksanaan ritual ibadah haji. Jadi kita ritual ibadah haji ada di Masjidil Haram, tawaf dan sa'i, ada di Mina dan Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah dan mabit di Mina serta melempar jumrah di Mina. Begitu. Ada wukuf yang paling jauh itu di padang Arafah, paling jauh jaraknya
dari kota Makkah. Saudara, hikmah daripada ihram dan wukuf adalah gambaran kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menghadap Allah, kita hanya mengenakan kain kafan. Begitulah saat kita ihram, kita hanya mengenakan kain tanpa jahitan. Saat kita wukuf di padang Arafah, berkumpul seluruh manusia, mengangkat tangannya di tengah terik matahari, itulah gambaran bahwa kita akan berdiri di padang mahsyar, mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik-baik, kalau buruk-buruk. Mudah-mudahan Allah perlihatkan yang baik nanti buat kita di padang mahsyar. Saya rasa demikian, mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Kalau ada kekurangan minta maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Orang tua kita yang kita hormati, Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, ada Al-Habib Hud bin Bagir Al-Attas, Al-Habib Ja'far, Al-Habib Bagir, Ustaz Ubaidillah Khalid, juga yang kita hormati Al-Habib Nabil dan Habib Ramzi Ibna Al-Habib Fuad Al-Musawa. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Kita baca bersama Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala inna Allah ta'ala la yakbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubki aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia dengan cara merenggut, tetapi dengan mewafatkan para ulama tersebut sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh lalu ditanya persoalan agama dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan agama tersebut, maka mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang ke-36 daripada kitab Nurul Iman yang dirangkum oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau panjang umur. Yang bertepatan hadis ini sangat selaras, sangat sinkron, sangat bertepatan dengan momen yang dirayakan di malam ini, menyambut ungkapan tasyakur kemenangan Republik Indonesia 17 Agustus. Mudah-mudahan para pahlawan kita mendapatkan imbalan dan ganjaran dari Allah, dan mudah-mudahan negeri kita diberikan kemakmuran oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibni Umar, yaitu anak daripada Amr ibn al-As, ya, yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, gala beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah,
Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu la yakbidul ilma, tidak akan melenyapkan ilmu, tidak akan mengangkat ilmu menjadi hilang, menjadi pudar. Bigabdil ulama, dengan cara dicabutnya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga jikalau di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, orang akan mengangkat seorang orang yang bodoh menjadi pemimpin. Saudara Al-Imam Nawawi, beliau pernah berkata, sesungguhnya yang dimaksud dari hadis ini bukan berarti ilmu yang sudah ada di hati-hati orang alim Allah angkat, tapi maksud sesungguhnya ilmu diangkat dengan orang-orang alim tersebut meninggal dunia. Apalagi orang alim tersebut bukan hanya jasanya bagi muridnya, tapi bagi warga masyarakat republik tersebut. Dengan matinya atau meninggalnya orang alim tersebut, seakan-akan ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu apa? Ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaihi, yang diwarisi melalui para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Sehingga jikalau seorang yang alim meninggal dunia, di Pancoran orang alim meninggal, di Jakarta Timur meninggal, Jakarta Barat, di Jakarta habis orang alimnya meninggal dunia, maka mau tidak mau harus ada pemimpin. Sementara pemimpinnya semuanya tidak mengerti soal agama, sehingga manusia menjadikan pemimpin-pemimpinnya semuanya bodoh, buta dengan agama. Na'udzubillahi min. Saudara, hadis ini kata ulama disebutkan turunnya ketika haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasul, Hajjatul Wada. Sehingga kata ulama, hadis ini menandakan tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman diantaranya ulama meninggal dunia semua. Sudah tidak ada lagi ulama. Dalam riwayat Imam Muslim, yataqarrab zaman. Yang pertama, tanda-tandanya dekat kiamat, waktu cepat. Dari maghrib ke isya cepat. Dari isya ke subuh cepat. Dari subuh ke zuhur cepat. 1 hari rasanya cepat. 1 minggu, 1 bulan. Ini yang pertama. Yang kedua kata ulama dalam hadis Rasul, yakbidul ilm, ilmu dicabut dengan meninggalnya para alim ulama, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis malam ini. Yang ketiga, tadharul fitan, fitnah merajalela di mana-mana, muncul fitnah demi fitnah. Wa yulqis syuha, sifat pelit merajalela di tubuh manusia. Orang lebih perhatian kepada orang lain daripada keluarganya. Wa kathratul haraj, pembantaian manusia di mana-mana. Ini termasuk tanda hari kiamat. Saudara, ketika ilmu ini diangkat oleh Allah, maksudnya ulama meninggal dunia. Kalau ulama sudah meninggal dunia, ini bumi menjadi gelap, kebodohan merajalela, sunnah Rasul pun menjadi pudar dan padam. Na'udzubillahi min. Oleh karenanya saudara hadirin, kalau ada orang alim meninggal dunia, hati seseorang tadi tidak merasa sedih, tidak merasa ditinggalkan, biasa-biasa saja. Orang itu masuk dalam hadisnya Rasul, man lam yahzan bimautil alim fahuwa munafik, munafik, munafik. Barang siapa yang tidak merasa sedih dengan matinya orang alim, berarti orang itu orang munafik, 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 kata Rasulullah SAW. Saudara, dalam Al-Quran Allah bersumpah, wan najmi idha hawa, demi bintang jikalau sudah mulai gelap. Maksudnya bintang gelap yaitu para ulama meninggal dunia, apalagi ulamanya daripada anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dalam suatu hadis, mautul alimi musibatun la tujbar,
wa thulmatun la tusad, wa najmun tumis, wa mautu qabilatin aisaru indallah min mauti alimin. Rawahu Darqutni wa ghairi. Kematian orang alim itu bencana yang tidak bisa ditutup-tutupin, dan kebocoran yang tidak bisa ditambal, dan padamnya bintang-bintang. Kata Nabi, satu kampung meninggal dunia lebih berat matinya satu orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata satu kampung nih atau satu kota Jakarta ini meninggal dunia, tidak ada apa-apanya kata Nabi dibandingkan satu orang yang alim. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau pernah berkata, mautu alf abid, 1000 orang yang ahli ibadah meninggal dunia. Ghaimun bil laili shaimun bin nahar, yang kalau malam tahajud siangnya puasa. 1000 orang meninggal dunia ahwanu indallah min mauti alimin basirin bi ahkamillah. Lebih enteng itu semua daripada meninggalnya satu orang alim yang ngerti halal dan haram, yang mengamalkan ilmunya. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan haul. Guru kita tercinta Sayyidil Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa haul yang kedua. Subhanallah, orang tersebut bisa kita yakini masuk dalam kategori hadisnya Rasulullah SAW, yang dikatakan meninggalnya satu orang ini lebih berat daripada satu kampung orang meninggal dunia. Idza matal alimu sawwarallahu bi'ilmi fi qabrihi yu'nisuhu ila yaumil qiyamah wa yadra'u anhu hawamul ardi. Ini orang alim kalau meninggal dunia, beliaunya senang, dalam kuburnya senang. Sampai kata Nabi, orang alim kalau meninggal dunia, berkat ilmu yang dahulu dia amalkan, yang dia sebarkan, Allah terus hibur di alam kuburnya sampai hari kiamat. Bahkan satu ekor cacing pun tidak akan menyentuh kulit dan tubuhnya. Ini orang alim. Makanya kalau ada orang yang tidak merasa kehilangan dengan matinya orang alim, berarti orang munafik. Na'udzubillahi min zalik. Oleh karenanya, ma'asyil hadirin rahimakumullah, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Hatta idza lam yubqi aliman, jikalau sudah di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'asa juhala, maka yang dijadikan pemimpin orang-orang yang bodoh. Bukan pemimpin hanya urusan dunia, tapi urusan agama. Dia dijadikan kiai, dia dijadikan ustadz, dia dijadikan orang yang dianggap pinter tapi nggak ngaji, tidak ngerti ilmu fikih, tidak ngerti ilmu hadis, tidak ngerti ilmu tajwid, sehingga orang tersebut memimpin dengan kebodohannya. Akhirnya fadallu wa adallu, fasu'ilu, dia ketika ditanya fa'aftau, dengan mudah memberi fatwa orang. Ini haram, ini halal, padahal nggak ngerti hukumnya. Ya, dikarenakan dua hal. Yang pertama kejahilan, bodoh. Yang ketiga takaburan, sombong, malu kalau dibilang nggak bisa. Sehingga dengan mudah pertanyaan apapun pasti bisa dijawab. Tidak bersandar kepada Allah. Nggak ada kalimat wallahu a'lam. Padahal Allah ajarkan qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ahlul kitab pada ribut. Ini orang-orang yang tidur, Ashabul Kahfi berapa ratus tahun pada ribut, akhirnya pada bertengkar. Katakan Allah utus seorang nabi, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa galil. Katakan wahai nabi yang diutus saat itu, sesungguhnya hanya Allah yang paling tahu bilangannya, mereka hanya mengira-ngira. Jadi selalu harus menyandarkan segala sesuatu kalau kita tidak tahu dengan kalimat wallahu a'lam. Jangan main asal jawab, sehingga masuk dalam hadis Rasul fadallu wa adallu. Kalau orang jawab soal agama ngikuti hawa nafsunya bukan atas dasar ilmu, akhirnya dia tersesat dan menyesatkan orang lain. Betul? Kita lihat bagaimana saudara hadirin, Allah ajarin kita agar selalu mengucapkan Allahu a'lam. Sahabat Nabi adabnya luar biasa. Kalau ditanya tentang sesuatu, jawabannya apa? Allah wa rasuluhu
a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Saudara, ilmu ada 3. Kata Imam Ibnu Umar, ilmu itu ada 3. Yang pertama kitabun natik, yaitu Al-Quran. Kitab yang dijadikan sandaran untuk kembali ke jalan yang benar. Yang kedua, sunnatun madiyah, sunnahnya Nabi yang telah lalu, yang terus kita amalkan. Yang ketiga, al-kalimah la adri aw la a'lam. Yang ketiga, ilmu itu seseorang mengatakan saya tidak tahu, kalau betul-betul dia tidak tahu. Tidak malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Jadi kalimat Allahu a'lam ini kalimat yang sangat penting, yang tidak pernah ditinggalkan dari zaman dahulu. Al-Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala arda, sesungguhnya beliau mengatakan, kalau ada orang alim mengatakan kalimat wallahu a'lam, sedikit pun makomnya dia tidak jatuh, tidak mengurangi kedudukan dia di hadapan Allah. Bahkan kata Imam Nawawi, kalau anda ditanya soal agama, walaupun anda tahu, ingat tempat anda di sorga atau di neraka kalau anda salah jawab. Kalau anda yakin betul, jawab. Tapi kalau anda masih ragu, jangan jawab. Jawaban anda satu kalimat lalu dilaksanakan oleh orang, menyebabkan anda dipanggang ratusan tahun dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Al-Imam Ali bin Abi Thalib selalu berkata sambil megang dadanya, wa barda ala kabdi, wa barda ala kabdi. Senangnya saya punya hati, senangnya saya punya hati. Sahabat tanya, wa madzaka ya Amir Mukminin, kenapa wahai Amir Mukminin senang dada kamu? Beliau menjawab, faqala an yus'ala ar-rajulu fima la ya'lam fayaqulu wallahu a'lam. Saya senang kalau ada orang ditanya, dia tidak tahu, dengan cepat dia jawab wallahu a'lam, hati saya ikut senang dan gembira. Berarti orang tersebut selamat. Saudara, yang berkata kalimat wallahu a'lam kalau tidak tahu bukan ulama saja. Kata Imam Abdurrahman bin Abi Layla, seorang tabi'in, muridnya Sayyidina Ali, muridnya Sayyidina Umar, muridnya Sayyidina Abi Dzar, muridnya Imam Ibn Mas'ud, bertemu dengan 120 sahabat Rasul. Beliau selalu berkata, saya itu kalau tanya sahabat Nabi satu orang, dia nggak pernah jawab langsung, melainkan dia bilang wallahu alam, coba kamu tanya sama dia, dia lebih tahu. Ditanya sama yang satu lagi, jawabannya sama, muter sampai kembali kepada orang yang pertama, baru dijawab. Al-Imam Malik bin Anas, pimpinan mazhab, ditanya 40 pertanyaan, yang dijawab cuma 4. 40 pertanyaan agama Imam Malik, pimpinan mazhab radhiyallahu ta'ala anhu warda, yang dijawab cuma 4. Selebihnya wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu alam, kayak orang bodoh padahal orang alim. Sehingga kata ulama, kalau anda tahu ilmu ditanya, jawaban anda wallahu alam, anda tidak dosa, karena memang betul yang paling tahu hanyalah Allah. Imam bin Mas'ud berkata, lau aftan nas an kulli masu'il fahuwa majnun. Kalau ada orang setiap ditanya soal agama berani langsung ngasih fatwa, berarti itu orang gila. Berarti itu orang gila. Ditanya apa aja dia tahu. Ditanya apa aja dia tahu. Imam Malik 40 pertanyaan, yang dijawab cuma berapa? Cuma 4. Tafwidan ilallah azza wa jal, ya, ungkapan untuk menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Tahu. Saudara, waktu berjalan cepat. Mungkin ini udah tanda akhir zaman. Jadi saya tidak panjang-panjang. Oleh karena itu, mari dengan Allah takdir malam ini kita ditakdir menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang manfaat, yang sebagaimana telah dilalui oleh para pejuang kita, para pahlawan kita, yang kita yakini yang kaum muslimin insyaallah meninggalnya husnul khatimah. Terakhir saudara, orang yang mati syahid, kata Nabi, dia bisa ngasih syafaat. Jadi pahlawan
Dia bisa ngasih syafaat, apalagi dia beriman, memperjuangkan agama Allah. Meninggal dunia jadi pahlawan, dia dikasih mandat boleh memberi syafaat kepada orang lain. Ini pahlawan biasa, membela agama Allah mungkin dengan pedangnya atau tombaknya saat itu. Bagaimana jikalau pahlawannya itu ulama? Yushfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Di hari kiamat yang bisa ngasih syafaat 3 orang. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada, kata Rasul. Yang bisa ngasih syafaat di hari kiamat 3. Yang pertama para nabi, yang kedua para ulama, yang ketiga para syuhada. Dia bisa memberi syafaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat untuk kita daripada syafaat Rasulullah, dari syafaat orang-orang alim, dari syafaat aulia wassalihin, dan negeri kita diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa alaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama orang tua kita, guru kita Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Attas, Habib Ja'far bin Muhammad Bagir Attas, Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, dan para habaib yang lainnya, wabil khusus Dewan Guru Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Habsyi, Kiai Haji Ubaidillah Khalid, dan para guru-guru, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita berdoa sama-sama, kita semua yang hadir pada tempat ini, khususnya guru kita diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah memudahkan urusan kita semua dalam urusan dunia dan di barzakh dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini ada sedikit perbaikan ya, dalam hadis tadi tulisan bahasa Arabnya kurang sedikit. Penjelasan dari guru kita sempurna, tapi tulisannya aja kurang sedikit. Yantazi'uhu intiza'an. Inna Allah Ta'ala la yakbidul ilm yantazi'uhu intiza'an. Innama yakbidul ilm bigabdil ulama. Itu ada sedikit aja, tapi penjelasannya luar biasa, sudah kita dengarkan. Dan juga ada satu hal yang Kiai Ubaidillah sedikit beliau ingin bawakan. Jadi setiap pertanyaan yang ditanya oleh jamaah di website Majelis Rasulullah SAW, insyaallah setiap 1 minggunya kita akan 1 jawaban dijawab di majelis kita insyaallah. Cuman karena waktunya mungkin mepet sedikit, jadi beliau juga pembahasannya luar biasa tadi, sangat bagus, khususnya tentang haji. Mudah-mudahan menjadikan kita semua bisa berangkat haji semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita bersama-sama tasyakur pula dalam hari kemerdekaan Indonesia yang ke-70, yang insyaallah dari tasyakur ini, ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk rakyat Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali, kenikmatan kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga alhamdulillah kita sudah tidak dijajah lagi. Yang mana kenikmatan ini luar biasa, didapatinya dengan penuh perjuangan. Ya, bukan sedikit yang bertumpah darah, yang meninggal dunia untuk memerdekakan negara kita Indonesia. Karena kita pula mencintai Indonesia. Ya, lihat Majelis Rasulullah SAW sampai mempersiapkan ya background merah putih karena kita cinta kepada Indonesia. Dikatakan hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada keimanan. Saya juga tadinya udah pengen sama Habib Ramzi suruh pakai baju merah putih katanya. Jubahnya merah putih Habib ya. Cuman ya memang kelupaan, jadi kita pakai yang ada, alhamdulillah. Namun insyaallah ya, rasa syukur kita mengungkapkan cinta kita pula kepada negara kita. Ya, mereka para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang merdekakan Indonesia enggak sedikit. Bahkan di antaranya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan sampai pernah mengatakan dalam sebuah kutipan ceramahnya, beliau bilang apa? Kepala saya nih sampai sekarang masih sakit, udah 30 tahun bekas dipukul oleh tentara Jepang. Perjuangannya beliau sampai seperti itu. Sampai 30 tahun setelah itu masih terasa sakitnya. Inilah perjuangan mereka orang-orang soleh. Bahkan kita sama-sama tahu saat ini
Yang menciptakan lagu 17 Agustus pula dari kalangan Sadah, kalangan Alawiyin, ya, seorang Habib, yaitu Sayyid Husain Al-Mutahhar. Beliau dulunya pernah menjabat sebagai Panglima Angkatan Laut, juga pernah menjabat sebagai Dubes Indonesia di Vatikan. Ya, seorang Sayyid, ya, luar biasa. Artinya siapapun yang berjuang, semua berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia. Seperti tadi diceritakan guru kita Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa dalam perjuangannya bersama Majelis Rasulullah, buat siapa? Kalau bukan buat kita, orang-orang Indonesia ini. Kita diperjuangkan oleh beliau sampai wafatnya beliau, nggak bawa apapun. Ya, begitu juga seterusnya nih, guru-guru kita yang sampai detik ini, majelis-majelis ta'lim, tempat-tempat ngaji dan lain sebagainya, untuk memperjuangkan apa? Supaya kita enggak kembali dijajah, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menjaga syukurnya, kita jaga nih yang saat ini. Jangan sampai kita masih dalam keadaan dijajah, kita bersyukur. Ya, dalam ajaran-ajaran yang dibawa oleh orang-orang soleh kita. Ya, jangan sampai dijajah adat-adat orang-orang kafir. Ya, sekarang luar biasa televisi, ya, mengajarkan bagaimana akhlak kita juga udah mulai dirubah. Sifat sopan santunnya, khususnya orang Indonesia, di mana dahulu di hadapan orang-orang asing itu orang Indonesia itu paling berakhlak, paling mulia. Nah, ini jangan sampai kita hilangkan rasa syukur kita. Tapi bagaimana usahakan terus bersyukur kepada Allah. Akhlaknya kita gunakan. Nama Indonesia kita perbaikin terus. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk negeri kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Karena semua ini didapati dengan penuh perjuangan, ya, penuh kerja keras. Kita pun juga harus punya perjuangan dan kerja keras. Kalau kita fikir-fikir, ada umat Rasulullah SAW, keluarga kita atau sahabat kita yang jatuh, yang terpuruk saat ini, apa kita nggak boleh memperjuangkannya atau kita nggak mau memperjuangkannya? Kita perjuangkan, nasihati, ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perjuangan, rasa syukur kita. Karena kenapa? Kalau ada orang-orang yang jauh dari Allah, lalai dari Allah, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di tempat kita itu banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Sebagaimana kalau kita jauh dari Allah, banyak orang yang enggak sholat, tidak mengaji, maka apa yang terjadi? Allah bakal utus, Allah bakal kirimkan pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena kenapa? Enggak ada orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keadaan seperti itu, bagaimana kita menanggapinya nih saat ini? Ketika kesulitan negara, kita mau nyari uang susah, ini susah, itu susah. Bagaimana kita menghadapinya? Jangan pernah takut, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berjalan di atas muka bumi dengan tenang. Jalan di atas muka bumi dengan santai, apapun yang halangan-halangan yang ia hadapi, tapi dia jalan tenang. Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jalan di atas muka bumi dengan tenang, dengan santai, karena mereka yakin mereka milik Allah. Allah yang ciptakan kita di atas muka bumi ini, Allah yang ngurus semuanya. Makanya kalau dalam kesulitan apapun keadaan ini itu, kita nggak usah takut, kita yakin kepada Allah. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang merubah segala keadaan. Atau apa sekarang, zaman sekarang bensin naik, jangan bingung. Bensin naik berapa? 10.000, jangan bingung. 100.000 juga jangan bingung. Dolar naik berapa? 14.000. Ya, 20.000 jangan bingung. Ya, kalau saya bensin naik, dolar naik nggak bingung, cuman berasa aja. Nah iya kan, kita mau beli apa bensin, mau beli apa berasa ya. Ya kalau dolarnya naik, tapi kita nggak usah bingung, nggak usah takut, ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa Allah rela lihat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala nih yang rajin berzikir, rajin ibadah, terus disia-siakan begitu? Insyaallah enggak. Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Jangankan hamba yang taat kepada Allah, yang maksiat kepada Allah masih dapat kasih sayang Allah. Yang jauh dari Allah, yang melakukan perbuatan haram masih dapat kasih sayang Allah. Makanya keluar dari majelis ini kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Selasa keluar dari sini yakin sama Allah, tenang, kita punya Allah, jalanin aktivitas. Yang kerja, yang berdagang, yakin kepada Allah. Apa dagangannya sekarang sepi, minta sama Allah, ya Allah,
Kirimkanlah hambamu ini rizki. Punya masalah dalam urusannya, sekolahnya, kuliahnya atau apa, minta sama Allah biar dibukakan ilmu yang bermanfaat, biar dimudahkan urusannya. Nah, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa dirinya milik Allah, dia akan bersandar kepada Allah. Setiap masalah apapun dia bakal sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada sandaran yang lebih indah dari kita bersandar kepada Allah? Kalau kita punya kesulitan, apa ada yang mau bantu kita? Manusia kita ketuk pintunya, belum tentu membantu kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jika kita benar-benar yakin Allah bersama kita, Allah bakal bantu kita. Sampai pernah diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah istirahat di bawah pohon, datang 2 orang kafir membawa pedangnya. Lihat Rasulullah tidur sendiri, oh ini kesempatan nih kita bunuh Rasulullah. Nggak ada sahabat, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain Rasulullah. Didatangin Rasulullah SAW, sengaja dibangunin, Muhammad, udah nggak ada sahabatmu, udah nggak ada siapa-siapa, kami mau bunuh kamu. Ayo, bersama siapa kamu sekarang? Ditanya seperti itu Rasulullah, bersama siapa kamu sekarang? Rasulullah melihatnya sambil mengatakan, bersama Allah. Itu orang yang bawa pedang mau bunuh Rasulullah, jatuh pedangnya, dianya tersungkur. Dengan ucapan Rasulullah saja, bersama siapa? Bersama Allah. Dan dia bertanya, bersama siapa? Kita bersama Allah. Al-Imam Sirri As-Saqati pernah diriwayatkan lewat satu rumah bersama muridnya. Rumahnya nggak lama kebakaran, di belakangnya kelihatan kebakaran. Ini muridnya bilang, Al-Imam, ini rumah orang yang suka berzikir nih, rumahnya kebakaran. Maka Imam Sirri As-Saqati mengatakan, la ilaha illallah, itu rumah apinya mati. Kenapa kok bisa dengan ucapan la ilaha illallah, ucapan zikirnya Al-Imam Sirri As-Saqati sampai matiin api? Karena dia mengucapinya dengan jujur kepada Allah, yakin, penuh, berserah diri, udah nggak ada lagi yang bergantung. Mau sama siapa kita bergantung kalau bukan sama Allah? Inilah yang perlu kita perhatikan dalam menjalani kehidupan. Apapun kesulitan yang kita hadapi, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mudah-mudahan nih negara kita apapun kesulitannya kita bisa jalanin. Mohon maaf, saya punya PR, punya janji, tapi saya nggak bisa bahas karena janji juga di request karena kita memperingati tasyakuran hari kemerdekaan. Ayo, mudah-mudahan kita bisa membuktikan rasa syukur kita, menjaga terus kemerdekaan. Kita doakan Indonesia menjadi balad yang makmur, balad yang thayyibah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua penduduknya, memberikan keselamatan untuk kita, memberikan kebahagiaan untuk kita. Amin ya rabbal, amin ya Allah ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Qulu jami'an ya Allah ya Allah. Guluha bisidik, ucapkan kalimat ya Allah dengan jujur kepada Allah. Resapi dalam setiap hati kita semua masalah, semua yang kita inginkan, sandarkan hanya kepada Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Dialah Allah yang maha mengetahui setiap isi yang ada di dalam setiap hati kita, harapan, keinginan. Dialah Allah yang maha mengetahuinya, dan hanya dialah Allah yang mengabulkan setiap keinginan dan harapan kita. Namun terkadang kita malu kepada Allah, malu kepadanya dikala kita memohon, meminta kepadanya, namun sadar diri bahwa kita hamba yang berlumur dosa, yang terkadang jauh dari perintahnya, yang sering melakukan larangan-larangannya. Namun Allah yang maha mengetahui setiap perbuatan dosa kita, namun menutupinya,
ia tidak membuka, ia tidak membeberkan cacat dan buruknya kita di hadapan seluruh makhluk. Ia melihat kita berbuat maksiat, ia melihat kedua tangan kita berbuat dosa, ia melihat kedua mata kita berbuat dosa, ia melihat kedua telinga kita berbuat dosa, ia mengetahui sanubari kita berbuat dosa. Namun dialah Allah yang menutupi keburukan kita. Ya man yaral asi wa yastur ilaih. Wahai Allah yang menutupi segala keburukan hamba-hambanya, padahal ia mengetahuinya. Tutuplah keburukan kami dan ampunilah dosa kami. Berilah kami kekuatan untuk tidak mengulangi dosa-dosa kami. Ya Allah, kami bersimpuh di rumah-Mu hanya membawa cinta. Tidaklah kami memiliki amal, namun kami memiliki dosa. Namun ya Allah, setiap dari kami memiliki harapan, memiliki keinginan. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa dan harapan kami. Indonesia Engkau menjadikan merdeka. Jadikanlah saat ini merdeka lahir dan batinnya ya Allah, dan seterusnya sampai yaumul qiyamah. Jadikanlah negara kami negara yang Engkau cintai ya Allah. Tempat yang kami tinggali tempat yang Engkau ridhai ya Allah. Bumi kami jadikanlah bumi yang selalu terlimpah rahmat-Mu. Walaupun kami sadari setiap bumi akan bersaksi di hadapan-Mu ketika kami berbuat lalai kepada-Mu, namun ya Allah, bumi ini milik-Mu, Indonesia ini milik-Mu, kami milik-Mu ya Allah. Tidaklah ada yang lebih indah, tidaklah ada yang lebih indah, melainkan semua milik-Mu kembali kepada-Mu dengan keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jagalah negeri kami, lindungilah negeri kami, jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang zalim. Jauhkanlah negeri kami dari orang-orang yang lalai. Ya Allah, jadikanlah seluruh penduduk Indonesia kelak yang akan menyebutkan nama-Mu dalam setiap perjuangan guru-guru kami, memberikan keberkahan untuk wilayah kami, untuk negeri kami. Ya Allah, rubahlah keadaan kami dan rubahlah wilayah kami. Rubahlah keadaan kami dan rubahlah wilayah kami ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha
ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi wa Rabbul Arsyil Karim. Innallaha ma yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum melainkan diri mereka sendiri yang merubahnya. Kita niat sebelum keluar dari tempat ini kita mau merubah keadaan kita menjadi lebih baik, untuk taat kepada Allah, tidak lalai lagi kepada Allah, menjalankan kewajibannya, menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pengumuman, ini ada sebagaimana pengumuman biasa tadi sudah disampaikan, namun ini khusus untuk jamaah nisa, undangan haul almarhum Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, khusus jamaah nisa di markas Majelis Rasulullah SAW Nisa, bertempat di Condet di Jalan Ciliwung kalau tidak salah, Minggu pada tanggal 23 Agustus jam 7 pagi. Ini khusus jamaah nisa. Kalau bisa yang jamaah laki yang udah punya istri, usahakan pesankan untuk hadir bersama menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, membuktikan cinta kita kepada guru mulia kita Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Insyaallah Minggu pagi 23 Agustus jam 7 pagi sampai dengan selesai di markas Majelis Rasulullah Nisa di MR Nisa ya di Condet. Kemudian bagi jamaah yang jamaah nisa khususnya, yang jamaah nisa yang ingin hadir acara haul almarhum Habib Mundhir di makam Kalibata, makam Al-Habib Ahmad dan makam guru mulia kita Al-Habib Mundhir, diharapkan agar sholat zuhur terlebih dahulu baru hadir ke makam untuk peringatan haul. Kenapa? Karena kalau jamaah nisa agak sedikit repot untuk tempat sholatnya. Kalau laki-laki kan mudah sholatnya, namun jamaah nisa diusahakan sebelum sampai sudah sholat zuhur terlebih dahulu. InsyaAllah Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat. Ini ada jamaah dari Malaysia, jamaah Majelis Rasulullah SAW di Malaysia memohonkan untuk membacakan surat Al-Fatihah. Sedang dioperasi saudara Muhammad Afif bin Iskandar, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, operasinya diberikan kemudahan, dilancarkan, penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesehatan, dan juga jamaah yang hadir yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Keluarga kita ada yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, diberikan kesehatan. Sahabat kita kaum muslimin, kaum muslimat yang sakit di rumah sakit atau di rumah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Ala kulli niyatin salihah bi niyati syifa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan yang tidak pantas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya rabbana ya karim, ya rabbana ya rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwak, fadrika ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya umma dunya wa din, ya arhamar rahimin.
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول ربي استجب لي آمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا بمنيح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عند الرضا ترعانا واربط به في كل حال حملنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أدب رداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك حكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عائلا مرضانا واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا إلى رجال الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا إلى رجال الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا إلى رجال الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله أحرك به الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أنا ونبينا من ذنب لا إله إلا الله
صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وطريق الأبيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها من الأذهان أوصاها من الأعمال أزكاها من الأخلاق أطيبها من الرزاق أجزلها من العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيما. اللهم أجرنا من غير ضرر وأغننا من غير بطر. اللهم أجرنا من غير ابتلاء وأغننا من غير ابتلاء. نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا فتب علينا توبة فاغسل لكل حوبة واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول بالمصطفى الرسول أحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى نقش الصحب والحمد لله بالبر والثناء